Akhir-akhir ini ramai diperbincangkan oleh warganet tentang tingkat kewawasan kita sebagai warga negara Indonesia. Bagaimana tidak, menurut data angka dari DAILIES atau Disability Adjust Life Years menyebutkan bahwa Indonesia mempunyai kasus tertinggi dengan gangguan kejiwaan atau skizofrenia. Terlebih lagi, kita dikejutkan dengan kasus bahwa seorang ibu tega menggorok leher ketiga anaknya. Diduga ibu ini menderita kelainan gangguan jiwa yang berat. Menjadi pertanyaan, benarkah masyarakat Indonesia memiliki tingkat skizofrenia tertinggi di dunia? Kalau benar, apa yang membuat Indonesia menjadi lahan subur bagi penyakit ini? Karena itu, mari kita membahas hal ini dengan Dr. Susi Yusnadewi, spesialis kesehatan jiwa. Ya, sebenarnya kalau sekarang ini banyaknya depresi dan cemas. Itu yang paling... Iya, cemas takut COVID, ya. Sudah diperiksa segala macam, ya sudah sampai di CT scan toraks semua negatif, tapi dia merasa sesak nafas gitu. Nah, itu kan sebenarnya perilaku kan, perilaku perbuatan. Tetap meyakini bahwa dia terkena COVID. Nah, itu sebenarnya udah skizofrenia. Di Dr. Planner with Dr. Ekles kali ini, saya Dr. Ekles sudah bersama dengan Dr. Susi Yusnadewi, spesialis kesehatan jiwa. Apa kabar, dokter? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Psikiater sekaligus konsultan anak dan remaja ya. Luar biasa ya, dok. Oke, dokter. Nah, ini kan kita berbicara mengenai berbagai macam nih gangguan jiwa juga. Dan salah satu yang paling sering didengar, apalagi sekarang sama sosial media, adalah skizofrenia. Ya. Menarik banget membahas ini. Nah, tapi sebelumnya mungkin masyarakat penasaran apa sih skizofrenia ini, dok? Ya, jadi skizofrenia itu adalah satu permasalahan kesehatan jiwa ya, yang mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perbuatan atau perlakuan gitu. Jadi perilakunya bermasalah. Jadi pikiran, perasaannya, dan perilaku. Jadi kompleks ya, dok? Ya. Semua ya? Ya. Nah, ada kan yang bilang bisik ini, bisik kiri, udah ada halusinasi, itu gejalanya? Pikiran, itu adalah pikiran. Jadi berpengaruh pada pikirannya. Gitu, jadi apa yang mendasarkan bahwa orang itu menderita skizofrenia? Gejalanya mungkin atau gimana, dok? Yang mendasari sebenarnya prosesnya adalah biologis ya. Mungkin yang dibawa dari faktor dari lahir gitu kan, kemudian genetik terpapar ya, genetik walaupun memang sekitar 3% gitu ya. Terus kemudian dari paparan psikososial, misalnya lingkungan, stres psikologis ya, misalnya berpengaruh pada kehidupannya, ekonomi, perubahan iklim atau bencana, itu kan semua berpengaruh pada psikososial ya. Dan kemudian ketahanan mental sebenarnya. Nah, gitu. Jadi resiliensi itu. Oke, menarik. Tapi sebelum itu gejalanya sendiri seperti apa, dok? Ya, gejalanya itu tadi pikiran. Jadi pikirannya diberpengaruh pada misalnya ada halusinasinya, ya, ada wahamnya gitu kan. Jadi ya gangguan persepsi ya intinya. Gangguan persepsi itu halusinasi. Jadi bisa persepsi dari visual, kemudian pendengaran gitu. Jadi dia misalnya melihat sesuatu yang misalnya melihat anaknya seperti melihat macan ya, sehingga dia melakukan, dia bunuh aja tuh macannya gitu, tindakan. Juga ada kasus yang heboh nih di masyarakat bahwa seorang ibu tega melukai anaknya sampai ada satu yang meninggal bahkan. Nah, itu mungkin katanya ada bisikan-bisikan dan sebagainya. Itu bisa skizofrenia ya? Bisa skizofrenia, tapi harus jelas sekali apakah memang faktor emosi yang mendukung. Kalau yang didominasi oleh emosi biasanya itu depresi, tapi depresi dengan ciri psikotik. Nah, psikotik itu ada halusinasi juga, tapi yang berpengaruh sebenarnya masalah utamanya adalah di emosinya, bukan pikirannya. Nah, pikirannya mengikuti emosinya, pikiran kesedihan, penderitaan, sehingga berpengaruh pada pikirannya, sehingga dia melakukan satu perbuatan dikarenakan pikirannya itu mulai sesuatu, membisiki sesuatu, misalnya bunuh diri aja atau membunuh ini supaya kamu terbebas dari segala sesuatu misalnya. Yang sebenarnya tidak logik secara manusia normal. Ya, nah, yang mungkin saya juga penasaran, gimana sih maksudnya menentukan bahwa oke, saya udah skizofrenia. Ya.
Atau ada gejala yang khas atau diagnosanya atau gejala yang terlihat mungkin? Ya itu tadi, pikirannya, perasaannya, perilakunya, perbuatannya kan tadi seperti berarti salah satu kalau kita udah ada bisikan, berarti udah skizofrenia? Belum tentu. Belum tentu. Bisa jadi depresi, bisa jadi bipolar. Jadi belum tentu. Kalau dia skizofrenia, yang mendasari memang pikiran dulu yang berubah. Jadi memang harus ya, ada diagnos. Ya, benar. Harus ada jadi bukan seakan-akan, oh aku ada bisikan-bisikan. Terus skizofrenia, bukan. Tentu ya. Ya. Nah penyebabnya tadi kan bilang adalah masalah sosial ekonomi, apalagi kan sekarang pandemi, dengan masalah juga pekerjaan, sosial dan sebagainya. Itu gimana kasus-kasus yang ke dokter? Iya, itu banyak memang berpengaruh tadi yang saya katakan bahwa itu adalah faktor psikososial ya, yang berpengaruh pada pikirannya, emosinya, perbuatannya. Jadi memang saat ini pandemi memang berpengaruh sekali, apalagi misalnya dia ada faktor biologisnya yang mendukung, yang memang sudah dibawa ketidakseimbangan zat kimiawi otak yang memang sudah ada faktor genetiknya misalnya gitu ya. Terus kemudian tidak ada ketahanan mental, jadi misalnya pola asuh keluarganya memang ada yang memang sangat otoriter atau memang permisif yang sangat memberikan sesuatu semuanya semuanya berlebihan, tiba-tiba dia blast gitu, hilang semua. Dia itu tidak kan siap ya. Nah, itu juga berpengaruh ya. Iya, itu ketahanan mentalnya tidak dipersiapkan tidak gitu. Kuat mental lah. Ya, Oke. Itu makanya harus dilatih sebenarnya. Sebenarnya dari kecil juga ya kita harus ada pola untuk mendidik anak supaya itu tahan mental ya. Iya, Karena orang kadang-kadang cuma notice tentang kesehatan fisik. Iya. Padahal kesehatan jiwa juga sangat berpengaruh. Bahkan kalau ada faktor genetik tapi lingkungan keluarga memang mendukung meningkatkan ketahanan mental, itu bisa tidak terekspos untuk skizofrenia. Oke, dokter. Nah ini juga menurut Delis itu angka katanya di Indonesia ini biasanya kan ada negara paling tinggi penghasilan. Nah ini Indonesia ada juga predikat baru nih, negara katanya paling tinggi kasus gangguan kejiwaan. Menurut dokter gimana tuh? Apa benar ya dok? Ya mungkin ya, kita kan belum tahu pasti ya. Masih ramai banget ya di tempat praktek dokter gimana dok? Ya memang setiap hari saya ramai praktek saya, pagi sore semua ramai terus. Apalagi masa pandemi ini mungkin psikiater kali yang makin banyak pasien. Makin banyak pasien? Iya. Berarti terbukti ya? Iya terbukti. Terbukti ya. Saya juga kaget gitu kok jadi malah berlimpah pandemi ini. Nah mungkin saja karena faktor ekonomi itu mendukung ya, apalagi ditambah dengan ketidaksiapan mental dari anak-anak manusia di Indonesia ya, mungkin itu yang mendukung terjadinya gangguan jiwa berat. Dan kemudian juga ada faktor lain, misalnya dari kecilnya dia mengalami masalah mental lain, jadi komorbid ibaratnya, misalnya ada masalah kognitif, jadi pikiran yang IQ-nya yang di bawah rata-rata atau borderline, itu juga bisa menambah skizofrenia, menambah kasus-kasus skizofrenia sebenarnya. Jadi komorbid skizofrenia dengan retardasi mental, ADHD, macam-macam deh. Komorbid itu bersamaan paling ya. Sering komorbid apa dong? Supaya mungkin kita waspadai, apalagi mungkin orang tua di rumah ya, yang berakibat skizofrenia. Ya banyak sih sebenarnya komorbid ya. Gangguan kognitif sebenarnya banyak sedari. Misalnya kasus ADHD juga banyak yang jadi skizofrenia karena tidak ditangani secara serius. Kasus depresi makin bisa menjadi skizofrenia kalau misalnya tidak ditangani dari sejak awal ya. Oke, nah yang secara praktek dokter nih, kasus skizofrenia yang paling atau gejalanya yang paling gawat nih dokter, apa kira-kira? Ya itu perilaku. Perilaku yang tadi seperti diceritakan tadi, yang melukai leher, melukai diri sendiri dan mungkin melukai orang lain ya. Kalau melukai diri sendiri itu biasanya depresi. Ya. Nah, seberapa bahaya sih skizofrenia ini kalau tidak ditangani dokter? Kalau tidak ditangani mengganggu diri sendiri dan mengganggu orang lain. Ya. Step setelah skizofrenia apalagi dok? Misalnya kalau tidak ditangani? Kalau tidak ditangani ya tadi mengganggu diri sendiri dan orang lain. Jadi perilakunya jadi kacau, orang lain merasa terganggu, lingkungan masyarakat terganggu. Kan indikasi untuk masuk rumah sakit aja seperti itu, mengganggu dirinya sendiri, mengganggu orang lain, mengganggu lingkungan gitu, mengganggu keluarga. Ya itu biasanya udah segera harus ditangani secara serius. Dokter Susi, kembali lagi tentang predikat Indonesia nih.
Nah, kenapa sih Indonesia menjadi ladang bagi penyakit ini? Apakah makanan mungkin atau pengaruh geografis? Ya, geografis tidak spesifik dijelaskan sebenarnya. Saya melihatnya sosial ekonomi. Oh, ya, sosial ekonomi berpengaruh. Berarti bukan makanan ya? Oke, berarti lebih ke sosial ekonomi. Sosial ekonomi, ya, itu berpengaruh pada kondisi kejiwaan seseorang. Apalagi kalau tingkat ini pendidikan dan Ya, sebagainya. termasuk itu juga sosial ekonomi kan berpengaruh pada berpengaruh. pendidikan, ya. Low educated jadinya kan, gitu. Jadi itu berpengaruh pada, intinya gini, sebenarnya berpengaruh pada pengobatan awal sebenarnya. Jadi ketika sudah ada gejala-gejala awal, dia tidak segera ditangani juga gitu. Oke, jadi kalau low educated ya. Jadi related dengan sosial ekonomi. Ya. Apalagi dokter bilang tadi semakin ramai pada waktu pandemi. Iya. Related juga dengan sosial ekonomi ya, Iya. dokter ya. Nah, yang mungkin perlu diwaspadai kita, apa sih yang harus kita lakukan kalau misalnya kita sudah ada gejala-gejala awal skizofrenia? Nah, untuk skizofrenia ini segera ke rumah sakit atau ke klinik-klinik kejiwaan. Itu yang paling penting. Jangan ke orang pintar. Itu catatan kita. Nah itu, karena budaya Indonesia iya, itu lebih masih banget ya, ya, masih percaya sama ya seperti itulah. Ada kekuatan-kekuatan Iya, lain kekuatan gitu. lain. Apalagi mungkin yang mungkin menyaksikan ini Sobat VTVC, kadang-kadang kita kalau ke dokter jiwa kadang-kadang dianggap penyakit jiwa. Ya, padahal malu ya. Malu ya, gitu. masih stigma. Indonesia masih stigma, walaupun di negara-negara maju juga banyak stigma juga masih ya, di mana-mana pasti masih ada skizofrenia terutama ya. Kalau yang depresi itu udah ibaratnya mereka udah seperti makan minum obat Panadol lah, seperti itu minum obatnya. Tapi kalau skizofrenia itu masih stigma, apalagi di Indonesia. Apalagi di Indonesia, padahal yang perlu kita ketahui bahwa pentingnya menjaga kesehatan fisik maupun kesehatan jiwa. Ya. Itu dari dalam ya. Ya, sebenarnya bangunlah jiwaku dan bangunlah badanku kan. Setuju. Sebenarnya jiwa dulu kan baru dibangun kan. Benar. Jadi kalau ada gejala ataupun petanda khusus, misal konsultasilah atau ke dokter kejiwaan ya, Ya, atau secepat psikiater ya, mungkin. secepat mungkin. Nah, kira-kira misalnya sudah menderita skizofrenia, pengobatannya seperti apa, Dok? Yang pertama, dia harus minum obat ya untuk merilis zat kimiawi otaknya. Ya, yang disebut dopamin, serotonin gitu kan. Dopaminnya diturunkan, serotoninnya dinaikkan. Kemudian juga memperbaiki emosinya, memperbaiki perilakunya, dan kemudian meningkatkan kesadaran diri bahwa dia menderita saat ini, dia mengalami musibah terhadap dirinya. Jadi ibaratnya kayak penyakit kanker atau penyakit lain, bahwa saat ini dia punya penyakit ini dong, penyakit ini loh. Jadi dia harus menyadari. Jadi menyadari dengan sepenuhnya bahwa dirinya itu ada berbeda dan dia harus mengurangi tingkat stresnya. Nah, benar. Karena banyak orang justru nggak sadar ya. Nah, nggak sadar. Kalau misalnya orang dengan kayak saya tuh memberikan perumpamaan kepada pasien, Bapak dan Ibu punya sakit hipertensi, punya sakit diabetes, harus dikontrol kan gula darahnya. Nah, kalau skizofrenia gitu harus dikontrol stresnya. Jadi tidak boleh terlalu banyak stres. Harus mengurangi stres. Gitu. Oke, jadi minum obat plus kontrol mental, emosi dan sebagainya. Berarti harus dikarantina atau nggak apa-apa di rumah aja? Oh, nggak apa-apa di rumah aja. Kalau dikarantina atau dimasukkan ke rumah sakit, itu biasanya sudah menunjukkan perilaku yang mengganggu. Oke. Ya, mengganggu lingkungan, mengganggu keluarga. Nah, itu. Ya, itu tanda-tandanya. Atau mengganggu diri sendiri, tadi misalnya membunuh diri misalnya. Ya, ada bisikan tertentu itu gitu ya. Orang bunuh diri aja harus segera dirawat di rumah sakit. Ya, benar. Jadi pentingnya juga diwaspadai oleh lingkungan sekitar dan menyadari mungkin ada perubahan perilaku dari orang-orang terdekat kita ya. Karena kadang-kadang yang mengalaminya tidak sadar, benar nggak, Dok ya? Oke, nah ini Dok, yang penasaran, skizofrenia ini bisa disembuhkan atau tidak? Kalau bicara seperti itu ya, jadi harus ada pengobatan awal. Dia disembuhkan jika 2 tahun tidak terkena lagi skizofrenia dalam masa pengobatan. Dia 2 tahun diobati, dia tidak ada gejala-gejala lagi. Ya, sempurna. Dikurangi dosisnya perlahan-lahan dan dia aman. Itu baru bisa dinyatakan sembuh. Tapi kalau misalnya dalam 2 tahun masih ada gejala, ya diperbaiki kan, diobati, dia harus minum obat, nah seperti itu. Tapi memang dosisnya mungkin kecil gitu. Dosisnya diperbaiki ya,
saya bisa bilang bahwa itu bisa sembuh total ya. Tapi menurut pengalaman dokter gimana? Ada yang sembuh juga di atas 2 tahun? Ada, banyak. Oh, oke, jadi berita baik juga ya? Iya, tapi terutama memang psikologis faktornya itu memang diperbaiki semua. Keluarga juga mendukung ya, mensupport gitu. Memang kompleks ya? Iya. Karena kalau kesehatan jiwa baik pun obat, tapi Iya. lingkungan sekitar sangat berpengaruh dong. Iya. Dokter Susi, nah, apa sih tren saat ini? Gitu, tren saat ini, apalagi yang datang ke dokter mengenai perilaku gangguan kejiwaan, relate dengan sekarang pandemi kan dokter bilang tadi sosial ekonomi, keadaan tertentu ini yang memang menekan sehingga memperbanyak kasus kejiwaan. Ya, Gimana? sebenarnya kalau sekarang ini banyaknya depresi dan cemas. Itu yang paling. Iya, cemas takut COVID, ya kan? Benar. takutnya malah memang yang kasus menarik itu cemas tapi ke arah skizofrenia gitu loh. Jadi itu. dia takut bahwa dirinya itu mengalami COVID. Sudah diperiksa segala macam, ya sudah sampai di CT scan toraks semua negatif, tapi dia merasa sesak nafas gitu. Benar. Nah, itu kan sebenarnya perilaku kan? Iya. Perilaku perbuatan. Tetap meyakini bahwa dia terkena COVID. Nah, itu sebenarnya udah skizofrenia. Oh, Itu menarik ya menarik sebenarnya. tuh. Padahal simple, Nah, simpel. tapi sebenarnya udah skizofrenia ya. Nah, tapi kan dia sudah tampilannya seperti biasa, seperti orang normal saja. Iya. Ya, Nah, kasus yang paling unik dok, apa yang pernah dokter tangani? Apalagi berhubungan dengan skizofrenia. Yang paling unik, ya sebenarnya melukai diri, perilaku melukai diri. Tapi kalau sudah ke arah skizofrenia, ya sudah perilaku yang terus-menerus dia lakukan, terus kemudian merasa kepuasan, kemudian juga sudah ada halusinasi bahwa dia harus melukai diri sendiri. Nah, itu membahayakan sebenarnya. Jadi dia bisa melukai, bisa membahayakan, bisa sampai teriris. Ya itu bahaya kan, bisa sampai meninggal kan kalau seperti itu. Tapi kelihatannya ya memang seperti perilaku depresi gitu. Tapi sebenarnya dia sudah mengalami skizofrenia. Dan seperti itu. Berarti memang orang yang melakukan itu rasa puas ya kalau sudah. Rasa puas, tapi dalam tanda kutip dia sudah diobati, sudah ditangani, tapi ternyata perubahannya tidak signifikan. Nah, kita cenderung itu ke arah skizofrenia. Oke dokter, nah cara menanggulanginya seperti apa dok? Ya kembali lagi semua kalau masalah skizofrenia dan gangguan jiwa lain tidak lepas dari faktor biologis, psikologis, dan sosial. Tadi ya. Ya, jadi biologisnya kita tangani dengan obat-obatan, psikologisnya kita tangani dengan bagaimana dia mengenali perasaan, perbuatan, kemudian mengenali emosinya, bagaimana dia menghadapi dirinya, mengkontrol dirinya. Tadi dengan rasa bersyukur gitu kan. Itu salah satu self control sebenarnya. Terus kemudian faktor lingkungan sosial, keluarga memberikan support. Nah, pasangan gitu kan. Misalnya dia punya pasangannya saling support. Nah, itu semua harus ditangani secara serius. Dan faktor religi ya juga, spiritual dan religi itu harus memang sejalan untuk mengontrol. Ya balance lah ya. Ya, untuk mengontrol dirinya. Oke, baik dokter Susi, mungkin tips terakhir untuk sobat VDVC yang menyimak ini apa dokter? Untuk kesehatan jiwa ataupun mencegah skizofrenia? Ya, intinya adalah mencegah kesehatan jiwa ya. Mencegah atau menjadi sehat jiwa, ya kan? Intinya adalah satu, meningkatkan ketahanan mental. Dengan cara melatih emosi, melatih perilaku, dan tentu saja ini butuh dukungan semuanya ya, dari keluarga, sekolah. Ya dari sekolah juga itu paling penting karena kasus-kasus yang banyak tuh dari proses bullying, traumatik event, jadi peristiwa traumatik di sekolah itu banyak, traumatik di rumah, kekerasan di rumah itu banyak mengakibatkan gangguan emosi perilaku, dan itu kalau misalnya sudah berat kan skizofrenia itu tingkatan gangguan jiwa berat sebenarnya. Nah jadi intinya adalah memberikan balancing untuk emosinya, baik itu di rumah, di sekolah, dan kemudian lingkungan sekitarnya. Intinya seperti itu. Baik dokter. Baik dokter Susi, terima kasih waktunya. Kita ketemu di episode mendatang. Jangan bosan-bosan ya, tampil di Dokterpreneur di Dokter. Sukses selalu dokter. Ya, amin. Oke, sobat VDVC, jadi betapa pentingnya menjaga kesehatan mental di samping kesehatan fisik. Bersyukur dan faktor-faktor terdekat seperti keluarga, sekolah juga memegang peranan penting. So, kita saling menghargai.
Karena itu, carilah informasi kesehatan yang benar hanya di Dokterpreneur with Dr. Ekles. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa tonton episode-episode selanjutnya.